Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel Tian 21. Kembali lagi dengan Pak Gustian. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Pelajaran jarak jauh IPS kelas 7. Seperti biasa, di sini kita harus mengetahui tentang kompetensi dasarnya dan juga tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, 3.4 memahami berpikir kronologi, perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan sejak masa praaksara sampai Hindu, Buddha, dan Islam. 4.4 menyajikan hasil analisis kronologi, memahami berpikir kronologi, perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan sejak masa praaksara sampai Hindu, Buddha, dan Islam. Tujuan pembelajaran hari ini atau materi ini adalah peserta didik dapat memahami kehidupan masyarakat pada masa Hindu, Buddha. Baik, kita lanjutkan materinya sebagai berikut ini. Masuknya kebudayaan Hindu, Buddha di Indonesia. Kalian amati di situ ada peta jalur perdagangan laut Asia Tenggara. Nah, peta ini adalah menggambarkan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Agama Hindu-Buddha berasal dari India yang kemudian menyebar ke Asia Timur dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan letaknya sangat strategis, yaitu terletak di antara dua benua Asia dan Australia dan dua samudra Indonesia dan Pasifik yang merupakan daerah persimpangan lalu lintas perdagangan dunia. Hubungan dagang antara India dan Cina semula dilakukan melalui jalur darat yang dikenal dengan jalur Sutrera. Jalur ini membentang dari Cina melewati Asia Tengah dan sampai ke Eropa. Namun semenjak awal abad Masehi, jalur Sutrera ini dialihkan menjadi jalur laut. Jalan laut yang terdekat dari India ke Cina yaitu lewat Selat Malaka. Nah, peralihan rute ini menyebabkan keuntungan bagi Indonesia. Mengapa? Karena kepulauan Indonesia menjadi tempat transit atau pemberhentian bagi pedagang Cina dan pedagang India. Ketika para pedagang itu berhenti di Indonesia, terjadilah interaksi antara pedagang dan orang pribumi atau Indonesia itu sendiri. Nah, berikut adalah pendapat atau teori mengenai masuknya agama Hindu ke Indonesia. Yang pertama ada teori Brahmana oleh Van Leer. Ditemukan oleh Van Leer, menurutnya agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para pendeta atau pemuka agama. Namun teori ini memiliki kelemahan, yaitu pemuka agama atau pendeta dilarang keluar dan meninggalkan negeri ini. Peraturan ini berlaku dan dipegang teguh oleh para penganut agama Hindu di India. Dengan demikian, tidak mungkin bahwa pendeta yang menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Itu menurut teori Brahmana oleh Van Leer. Yang kedua ada teori Waisa oleh N.J. Krom. Ia menyatakan bahwa golongan Waisya atau pedagang merupakan golongan terbesar yang berperan dalam menyebarkan agama dalam kebudayaan Hindu-Buddha. Para pedagang yang sudah terlebih dahulu mengenal Hindu-Buddha datang ke Indonesia. Selain untuk berdagang, mereka juga memperkenalkan Hindu-Buddha kepada masyarakat Indonesia. Yang ketiga ada teori kesatria. Bagaimana kebudayaan Indonesia dan agama menyebar ke Indonesia menurut teori kesatria? Ya, terdapat pendapat kesatria sangat menekan pada semangat golongan kesatria untuk berpetualang. Sini ada terbagi tiga pendapat para ahli menurut teori kesatria menurut C. Bird. Penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha adalah para petualang dari golongan kesatria. Nah, yang kedua teori kesatria menurut Mukherjee. Menurut pendapatnya adalah justru tentara Indialah yang membawa pengaruh
keberadaan Hindu Buddha di masa lalu. Yang ketiga, teori kesatria menurut J.L. Mons. Ia menyatakan bahwa menghubungkan proses-proses terbentuknya kerajaan Indonesia pada awal abad ke-5 dengan apa yang terjadi di India di waktu yang sama. Nah, itu adalah teori kesatria. Yang selanjutnya ada teori Sudra oleh Van Weber. Inti dari teori ini adalah bahwa masuknya dan berkembangnya agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India yang berkasta Sudra. Yang terakhir ada teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bosch yang menjelaskan peran aktif orang-orang Indonesia dalam menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Menurutnya, yang pertama kali datang ke Indonesia adalah orang-orang India yang memiliki semangat untuk menyebarkan Hindu-Buddha itu sendiri. Nah, di sini ada pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Pada bidang pemerintahan, pengaruhnya adalah awalnya masyarakat Indonesia dipimpin oleh seorang kepala suku, namun setelah masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara di Indonesia, kepala suku diganti menjadi raja yang mempunyai kekuasaan yang sangat besar karena raja dianggap sebagai turunan dewa. Pada bidang sosial, pengaruhnya adanya sistem kasta atau golongan, dan bidang ekonomi pengaruhnya adalah karena kepulauan Indonesia menjadi salah satu jalur perdagangan saat itu, maka dari itu terbentuknya pasar atau pusat perdagangan di Indonesia. Yang keempat, bidang agama. Pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia yaitu rakyat Indonesia yang tadinya menyembah roh nenek moyang, menyembah hewan dan sebagainya, berubah menjadi beragama Hindu atau Buddha. Dan banyak kebudayaan yang dibawa oleh orang saat Hindu dan Buddha di Indonesia adalah sebagai berikut, yaitu pada bidang kebudayaannya adanya peninggalan candi, gambar di candi, cerita wayang atau Ramayana Mahabharata, huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Nah, ini adalah contoh gambar tingkatan kasta atau golongan. Yang pertama ada kasta Brahmana pendeta yang paling di atas. Yang kedua, lapisan kedua itu ksatria, bangsawan dan prajurit. Dan juga yang ketiga, Waisya pedagang, Sudra adalah rakyat jelata. Yang keempat dan kelima adalah golongan paling bawah, Paria. Paria itu adalah rakyat jelata yang sangat miskin. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia antara lain ada Kerajaan Kutai, Kerajaan Tramunegara, Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Majapahit. Peninggalan masa Hindu-Buddha. Yang pertama ada candi. Ini adalah gambarnya, bisa dilihat. Ini salah satu candi ada di Jawa Tengah seperti Candi Borobudur atau Prambanan. Itu adalah peninggalan masa Hindu-Buddha. Dan juga ada prasasti atau tulisan di batu. Dan juga arca seperti patung dan kitab atau karya sastra, tulisan-tulisan yang ditulis oleh masa Hindu, peninggalan Hindu-Buddha. Yang terakhir ada budaya dan adat istiadat. Ini ada contohnya seperti di Bali, tari reog, tari upacara adat. Itu adalah peninggalan masa Hindu-Buddha yang berbau dengan agama Hindu-Buddha. Nah, sampai di sini materinya. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh kalian, maka kalian cukup berkomentar pada kolom komentar YouTube ini. Semoga bermanfaat materi yang saya jelaskan hari ini. Jika bermanfaat materi ini, kalian boleh share, like, dan subscribe channel ini. Belajar asik dimanapun dan kapanpun. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.